Oke, baik. Selamat pagi, Mbak Dian. Ya, selamat pagi. Saya dengan Juwita dari PT Kiki Jaya Erkonindo. Hari ini sesi interview online, ya. Lanjutan yang kemarin, kita sudah ketemu di HU. Saya minta untuk Mbak Dian memperkenalkan diri dari mulai biodata pribadi sampai dengan pengalaman pekerjaan, bisa dijelaskan secara detail, singkat dan jelas. Baru nanti selanjutnya kepada achievement atau pencapaian yang memang Mbak Dian secara profesional pekerjaan sudah pernah capai. Ya, silakan Mbak Dian bisa dimulai. Nama saya Dian Puspitasari. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Kemudian usia saya Maret nanti kurang lebih 31 tahun. Pengalaman pekerjaan saya pertama kali itu di Bank Mega, mulai dari sales kartu kredit. Kemudian 1 tahun kemudian saya diangkat menjadi karyawan tetap. Oleh sebab itu saya harus dimutasi bagian untuk pegang kartu kredit corporate. Bentuknya sama kartu kredit, cuman target marketnya berbeda. Untuk yang corporate ini saya target marketnya itu perusahaan, jadi saya ngedilingnya hanya ke salah satu bagian orang di perusahaan untuk pemberian fasilitas kartu kredit di perusahaan. Kemudian 3 sampai 4 bulan kemudian saya dipindah bagian lagi untuk bagian payroll, yaitu bagaimana caranya suatu perusahaan itu supaya penggajian karyawannya di kita di Bank Mega. Nah, pada 2019 saya resign karena saya ingin mencoba hal baru pada saat itu, umur saya masih muda. Saya coba bisnis, kemudian bisnisnya ternyata nggak berjalan semudah itu, ditambah juga posisinya lagi itu COVID, dan ayah saya sakit, jadi saya mulai kerja lagi di kantor, yaitu kerja sebagai sales di mobil Honda di Jakarta. Saya kerja sebagai sales mobil Honda hampir 6 bulan. Berawalnya saya jadi sales lapangan, sales eksekutif gitu. Kemudian 6 bulan kemudian saya diangkat untuk pindah ke sales counter. Job desk-nya sih sama aja, menjual mobil Honda. Cuman bedanya kalau dulu di lapangan mungkin marketnya lebih luas. Jadi saya harus cari customer supaya beli mobil Hondanya di saya gitu, selain melalui iklan. Cuman kalau untuk di counter, saya hanya stay di counter saja. Jadi setiap ada customer yang datang ke counter Honda, saya melayani mereka gitu, selain penjualannya lewat iklan. Nah, kemudian lagi itu papa saya sakit keras, mau nggak mau saya nggak bisa stay di Jakarta. Saya harus balik ke Karawang. Itulah sebabnya saya mulai bekerja di PT M-Force. Pada saat itu saya pulang pergi dari Karawang ke Bekasi untuk setiap harinya, karena saya nggak bisa ninggalin di rumah, keluarga di rumah. Nah, kalau di M-Force ini sama juga otomotif. Cuman bedanya ini M-Force nih perusahaan otomotif motor sport. Dan perusahaannya juga lingkupnya masih masih kecil. Jadi karyawannya tidak sebanyak perusahaan-perusahaan saya yang sebelumnya. Job desk saya di M-Force ini sama kurang lebih B2B juga, cuman bedanya saya mencari owner atau orang yang mau bikin dealer motor khususnya motor sport gitu ya. Karena kalau kita tuh agen pemegang merek gitu kalau untuk M-Force, jadinya kita nggak bisa jual langsung ke orang. Kalau misal ada customer yang mau beli, itu melalui dealer-dealer. Tapi tugas saya adalah selain saya mencari owner untuk mau buka dealer, saya juga harus membantu penjualan dealer tersebut supaya terus meningkat. Dan dan itu bukan hanya 1-2 dealer, kita dibagi pembagian wilayah seperti itu. Kemudian kalau misal ada event, itu yang menyelenggarakan dan ide-ide berjalannya event itu juga dari kita, dari kantor pusat, dari saya maksudnya. Dan dealer atau sales-salesnya tinggal datang saja ke event dan tinggal jualan. Jadi kurang lebih kalau untuk di M-First nih, tugas saya selain memikirkan strategi penjualan mereka, saya juga harus cari user baru dan maintain user yang existing. Kurang lebih seperti itu pengalaman kerja saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, Mbak Dian, terima kasih untuk informasinya. Bisa diinformasikan perihal targetnya pada saat pegang di Bank Mega, pada saat masih di kartu kredit dan corporate kartu kredit, berapa targetnya, Mbak? Oke, kalau untuk kartu kredit lagi itu saya harus achieve
14 kartu kredit per orang. Eh, tapi itu tiap bulannya. Saya jarang ngepas 14. Biasanya tiap bulannya tuh selalu lebih-lebih seperti itu. Lebih. Lebih, Secara pencapaiannya lebih dari 14 berarti. lebih. Saya bisa sampai 20 atau 25 tiap bulannya. Kalau boleh saya promosikan diri saya dalam 1 tahun itu, mungkin secara grafik cuman saya yang ritmenya nggak yang, kadang kalau partner teman-teman saya yang lain mungkin naik tinggi tapi nanti turun. Kalau saya stabil gitu. Stabil. Stabil di 14 ke atas. 14 ke atas selalu. Paling mentok banget 14. Udah, nggak Oke. pernah di bawah itu. Jadi saya tiap bulan tuh selalu capai target. Nah, kalau untuk kartu kredit corporate, karena kita itu ibarat kata tuh kayak gebuk banyak seperti itu ya. Jadi kan ngedealing satu perusahaan itu nggak mudah kayak meyakinkan satu orang. Karena kepentingannya juga untuk beberapa kepala gitu. Jadi di targetnya itu sebulan dua perusahaan yang menggunakan kartu kredit corporate. Dan juga untuk pembuatan kartu kredit corporate itu nggak semudah kayak kartu kredit perorangan prosesnya. Jadi dia agak lama, mungkin bisa satu perusahaan tuh hampir 1 bulan untuk kelengkapan datanya dan sampai jadi seperti itu. Dan saya juga lebih dari target 3, 2, 3, 2 seperti itu. Dalam satu perusahaan berarti totalnya berapa? Tergantung perusahaannya. 2, 3, Pokoknya dalam 10. satu perusahaan saya minimal harus 50 orang yang menggunakan kartu kredit Hmm. corporate itu. Gitu. Lalu yang kedua ke Honda Nusantara. Ini jual Ya, unit ya. ya. Targetnya berapa bulan? Pencapaiannya berapa? Karena lagi itu kondisinya saya masuk sana tuh udah mulai COVID ya, Bu. Jadi penjualan tuh sulit banget. Dari pihak atasan saya lagi itu peraturannya kalau biasanya normalnya 3. Cuman karena lagi COVID, kita nggak bisa pameran dan segala macam juga, kondisi juga lagi susah, tiap orang tuh ditarget cuma 1 doang per bulannya untuk pada saat waktu itu. Jadi Dan saya kamu saya achieve-nya kalau nggak 1, 2, 1, 2 seperti itu pas lagi di Honda. setiap bulannya pasti ada 1. Minimal 1 pasti ada. Dari lagi itu cuma ngandelin iklan karena saya nggak bisa pameran. Jadi dapat customer-nya memang dari iklan-iklan seperti itu. Selama kamu di counter dengan yang di luar ya, Mhm. anggaplah kalau yang di luar itu canvassing, berarti kan kamu mobile gitu ya. Ya, betul. Ya, kamu lebih menyukai yang mana? Yang stay di tempat counter, Mhm. telepon ya kan, uh, broadcast message seperti itu. Lebih menyukai yang mana? Secara canvassing kamu akan lebih banyak ketemu sama calon atau kandidat customer gitu ya. Iya, betul. Saya lebih suka yang counter sih sebenarnya. Karena lagi itu kerja saya di Honda juga, sebenarnya target saya maunya di counter, cuman kan kalau di mobil itu counter nggak bisa sembarangan masuk, hanya orang-orang tertentu entah yang udah terbukti achievement-nya atau yang udah lama. Jadi kebanyakan tuh ngambil dari orang dalam. Jadi pada saat saya dikasih untuk cuman ada di eksekutif ya, karena target saya counter, jadi saya mau terima dulu gitu. Saya lebih Tapi suka di counter. yang membuat kamu masuk counter, berapa achieve yang kamu capai? Pada saat kamu Mmm, di kanvas terus masuk ke counter berapa? Ada dasar dong kalau kamu bisa masuk ke counter ya. sebenarnya nggak besar ya, Bu, karena kan kondisinya lagi itu lagi sulit ya. Cuman untuk yang senior-senior, mungkin karena saya ada penjualan walaupun cuma sebulan 1 seperti itu, sedangkan yang sudah lama mungkin lagi belum ada. Jadinya menurut mereka itu saya layak dan dipindah ke counter. Ya pokoknya saya tiap bulan tuh 1 atau 2 seperti itu. Paling dikit 1, nggak pernah sampai kayak 1 bulan tuh kosong gitu, nggak pernah. Kalau kamu bilang sulit ya, masa sulit kemarin gitu kan. Kamu masuk 2020 pas sekali dengan masa pandemi, Ya, mulai COVID gitu kan. Cara kamu sebagai canvassing pada saat itu bagaimana dan cara kamu pada saat masuk ke counter bagaimana? Kalau kamu bilang sulit,
Tapi kamu capai loh 1 minimal dari target yang diinginkan. Hmm. Jadi kebetulan tuh kan saya pas resign dari Bank Mega bikin bisnis online. Jadi memang fokus di online kan, Bu. Jadi memang saya manfaatkan ilmu yang pernah saya pelajari di bisnis saya pribadi itu melalui online untuk jualan mobil. Jadi saya iklan untuk mobilnya melalui online. Saya coba promosikan di marketplace, beberapa marketplace seperti itu. Mohon maaf, Kemudian, kamu punya toko di marketplace-nya? lagi itu saya cuman pakai Instagram sama Facebook atau kalau kayak penjualan mobil yang lain OLX dan segala macam, dan itu memang saya bikin akun. Memang bikin akun, tapi seperti kayak di Tokped nggak ada toko. Kamu benar-benar online-nya Di menggunakan Tokbed, medsos mm, atau Shopee kan ada toko gitu. Kamu bikin itu seperti itu tokonya ya, pada saat kamu bisnis atau memang hanya mengandalkan dari medsos aja? saya ada bikin kayak gitu untuk pembayaran DP aja. Hmm. Iseng aja sih Bu, random coba-coba upload aja semua platform gitu kan. Eh, buat yang kayak DP seperti itu, tapi faktanya saya dapat untuk lebih banyaknya sih dari medsos. Dan database saya kan lagi saya kerja di bank tuh cukup banyak gitu. Jadi saya hampir tiap hari, bukan hampir, setiap hari tuh memang upload terus untuk produk Honda yang saya jual. Kamu bicara database, berarti pada saat bekerja di bank itu database kamu pegang? Tidak, Ya saya punya. tidak, tidak konsentrasi ke sistem ya? Kalau di bank itu bukannya database masuk ke dalam sistemnya? Oh enggak Bu, kita kan cari sendiri dulu. Jadi gini, kalau misal dulu dari saya di Bank Mega, saya cari kan kanvas ya. Pas yang awal-awal kartu kredit di Hmm. awal itu, saya kanvas. Otomatis kan untuk pembuatan kartu kredit, datanya saya punya per orang. Eh, entah itu kontak person, entah itu KTP segala macam. Mungkin yang ada yang fokus sama saya sekarang ini adalah database untuk kontak person. Karena saya kenal secara pribadi kepada mereka gitu kan. Jadi setiap orang-orang yang pembuatan kartu kredit, saya kenal mereka. Otomatis kalau tersimpan di WhatsApp, saya melakukan kegiatan promosi itu pasti mereka lihat gitu karena kenal secara personal. Nah, kalau untuk yang di payroll terakhir, database untuk existing perusahaan memang kita pegang untuk yang marketing di bagian tertentu seperti itu. Tapi kan juga nggak berguna Bu kalau kita nggak kenal secara personal untuk database tersebut gitu walaupun Berapa dikasih. banyak yang kamu olah datanya kamu banyak berapa? Berapa banyak? Ratusan? Eh kayaknya lebih ya Bu. Saya Ribuan? nggak inget pastinya karena kan itu apa ya, ibarat kata saya nabung sedikit-sedikit gitu kenal orang gitu, Hmm. simpan-simpan gitu. Lebih lah dari itu. Ya, saat ini pun kamu masih punya, Masih. masih. Oke, baik. Lalu terakhir di marketing, di Enforce ya. Ya, Artinya kamu selaku kantor kamu selaku produksinya dan selaku enggak, distributornya. kita nggak produksi, kita produksinya Produksinya dari beda. luar. Kita hanya Hmm, perakitan aja. perakitan, Di oke. Enforce itu hanya perakitan dan pemegang merek aja gitu sepertinya. Pemegang merek. Tapi kamu Distributor. mengontrol dealer di bawah kamu. Iya, Oke. Kau bilang tadi untuk memajukan dealer tersebut, event-event atau cara-cara pemasarannya itu dari Enforce. iya. Bisa diinformasikan seperti apa? Jadi untuk strateginya biasanya untuk supaya si dealer itu tetap ada pembelian unit, biasanya saya kunjungan ke dealer-dealer yang memang sudah menjadi bagian saya. Kemudian pada saat kita kunjungan yang ngobrol, menggali informasi kepada owner atau kepada sales-sales yang memang bekerja, kira-kira apa yang mereka butuhkan dari kami kantor pusat yang bisa kami bantu, seperti itu. Ya lebih banyak pendekatan ngobrolnya aja sih Bu, sambil juga apa ya, ibarat kata tuh saya belusukan juga, oh yang seperti ini nih harus harus ada nih di apa dealer ini, entah itu bagian promo, apakah mereka di media sosialnya kurang kurang apa kurang ininya apa namanya ya, promosinya atau masih masih
kurang fokus gitu di media sosialnya, terus bagaimana sales itu cara penjualannya, apakah salesnya juga tahu produknya, terus bagaimana cara closing-nya. Itu semua juga salah satu yang harus saya ketahui dan untuk report ke kantor pusatnya. Kalau terkait untuk pembelian unit supaya dealer tersebut terus meningkat, biasanya saya ikutan event-event, termasuk salah satunya lagi itu PRJ dan GIAS. Nah, karena yang dipegang kalau untuk Jabodetabek mah kan sudah banyak ya GIAS dan PRJ seperti itu. Kalau untuk dealer yang di daerah, saya harus cari tahu juga di lingkungan sekitar tuh kira-kira ada event apa yang terdekat. Nanti coba saya yang maju untuk ngurusinnya, nanti tinggal report aja ke dealer untuk pameran di sini seperti itu. Dealer sendiri memang tidak ada bagian marketing salesnya. Kalau dealer itu ada sales, saya marketing. Jadi Jadi kalau untuk dealer hanya konsen fokus penjualan hmm, produknya. Kalau kita dari kantor pusatnya, saya harus mikirin bagaimana mereka closing, strateginya seperti itu. oke. Berapa dealer di bawah kamu? Um, saya bagian Indonesia Timur itu ada 8 kalau nggak salah. Indonesia Timur ada 8. Bisa Kalau nggak disebutin? salah ya Bu, Bisa disebutin salah datanya. satu duanya? Yang terdekat aja ya, yang terdekat itu yang paling sering komunikasi sama saya yang di Purwokerto, terus di Kerawang, di Bekasi, sama di Bali. Jadi, Emang secara target berapa dalam sebulan? Kamu nah, mikirin closingannya mereka, berarti secara target mereka berapa unit atau revenue-nya berapa? oke. Uniknya M-Force ini kita nggak punya target spesifik, Bu. Balik lagi, mungkin karena ini perusahaan berdirinya belum terlalu lama. Ya, jadi memang selama saya kerja jadi marketing, hanya di sini saja saya nggak ada target. Karena walaupun saya nggak target, kerjaan saya banyak banget, Bu. Bukan hanya sekedar mengenai apa ya, mikirin supaya mereka omsetnya terus naik. Terlepas dari pemesanan unit, proses itu segala macam memang harus dikerjakan sama admin. Itu saya bantu urus juga, gitu kan. Balik lagi mungkin karena perusahaannya masih belum besar gitu, jadi sistemnya belum sepaten kayak perusahaan-perusahaan sebelumnya saya yang memang harus Jadi saya kamu cuma fokus mengenai handle target. kemana-mana gitu. Oke. Bahkan termasuk event-event sendiri, mungkin kamu menyelenggarakannya, kamu sendiri in charge dari mulai pengadaan sampai dengan Betul, selesai iya event. sampai selesai. Mbak Dian, Mm, seperti yang saya informasikan kemarin kan kita butuh counter ya. Kalau mm, bicara sales, otomatis ada jualan, ada ya, customer baru dan existing, dominan juga existing. Walaupun ada yang baru, itu pasti sudah ada targetnya tersendiri dari user terkait. Seperti itu. mm, Existing kita kalau ditanya banyak. Secara target kita bulanannya bisa mencapai sekian M. Bisa angka let's say 2 sampai 3 M satu cabang seperti itu. Dan itu akan dibagi per counter yang ada. Karena bicaranya satu cabang itu akan dibagi berapa counter. Kita akan lihat dulu spesifikasinya counter A, counter si A, si B, si C berapa. Itu pengaturan dari user masing-masing. oke. Seperti itu ya, Mbak Dian. Mbak Dian, menurut kamu customer itu apa? Apa? Apa ya? Partner. Kenapa? Saya nggak suka kata-kata customer adalah raja. Karena ada nggak semua orang layak jadi raja. Saya kadang sudah ketemu banyak orang, bagi saya ya saya kerja sebagai sales, tugasnya membantu dan memfasilitasi, melayani, tapi bukan sesuatu orang yang bisa direndahkan kan. Kadang ada orang-orang juga yang agak beda gitu kan ya Bu ya, maksudnya gitu. Tapi yang pasti kalau untuk customer,
saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk membantu melayani mereka sesuai kebutuhan yang mereka pengen dan achievement saya juga tercapai seperti itu. Jadi makanya saya bilang customer itu partner karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Saya butuh, itu bagian dari pekerjaan saya dan dia juga butuh produknya seperti itu. Apa yang harus dikedepankan pada saat posisi seorang sales dan seorang marketing? Konteksnya beda antara sales dan marketing. Apa yang harus dikedepankan? Iya, caranya Eh, kah atau bagaimana? Attitude-nya kah, penyampaiannya kah, servisnya kah? Oke. Kalau sales, ya bagi saya tuh attitude, cara penyampaian itu penting. Karena customer kan kadang nggak beli produk, tapi dia beli apa ya, pendekatan mungkin ya. Eh, Bisa jadi ini produk bagus, tapi kalau cara penyampaian orang sales atau marketing tersebut kurang enak, bisa jadi dia nggak jadi beli seperti itu kan. Karena relationship itu penting bagi saya antara sales atau marketing dengan si customer tersebut gitu. Atau kita nggak pernah tahu ke depannya mungkin kalau memang mereka respect sama kita kan nggak hanya melulu putus di produk pada saat itu beli seperti itu. Jadi attitude sama cara penyampaian atau intonasi kali ya itu penting bagi saya. Mbak Dian, boleh kasih contoh saya pada saat Mbak Dian menjadi sales counter di Honda Nusantara. Ya, kalau sales counter di Honda itu biasanya saya stay di counter, kemudian ada customer yang datang ke counter, lalu saya akan mendekati customer tersebut. Saya tanya, kan biasanya mereka juga sambil lihat-lihat produknya mobilnya. Pak, ada yang bisa dibantu? Saya dengan Dian dari sales counter Honda MP Haryono. Kemudian kira-kira Bapak lagi cari mobil apa bisa saya bantu? Nah, nanti biasanya kalau misalnya di Honda tuh kita nggak terlalu banyak ngobrol ya Bu, lebih banyak lihat produknya. Tuh. Kemudian nanti palingan mereka akan bertanya, Mbak yang ini ada promo apa, diskon apa, seperti itu. Nanti saya akan berikan promo atau diskon yang terbaik buat mereka, tukeran nomor handphone, setelah itu saya follow up terus. Itu customer-nya melalui telepon atau WhatsApp. Bagaimana kelanjutannya setelah kemarin visit ke counter? Kalau disuruh memilih mana yang Mbak Dian dulukan, keunggulan dari produknya tempat uh, Mbak Dian bekerja dimanapun gitu kan, atau kebutuhan yang Mbak Dian harus tanyakan, kebutuhan customer, mana yang Mbak Dian dulukan? Kebutuhan, Kenapa? kebutuhan customer. Mau produknya, gimana ya? Pasti yang pertama orang mau beli produk karena mereka butuh kan, Bu. Setelah itu baru coba diasah lagi mengenai keunggulan produk tersebut. Kan berarti misalnya nggak bisa dibilang selalu semua kebutuhan. Kadang kan juga ada orang yang memang dia lagi lihat-lihat aja bimbang gitu mana yang mana gitu. Nah, tugas saya sebagai sales ya itu mempromosikan keunggulan produk tersebut gitu. Setelah tahu misalnya mereka butuhnya spesifikasinya yang seperti apa, terus saya coba promosikan keunggulan produknya. Untuk pertama pasti saya tanya butuhnya dulu yang apa gitu. Oke, jadi nggak diberondong dengan, oh kita unggul ini, itu, dan lain-lain. Nggak seperti itu. Ya, tentunya pasti saya promosikan keunggulan produk yang saya jual kan, Bu. Nggak mungkin keunggulan yang saya promosikan itu produk kompetitor. Karena kan saya kerjanya di perusahaan A misalnya, pasti yang saya promosikan keunggulannya keunggulan di perusahaan A gitu. Sambil saya juga harus tahu kebutuhan si customer-nya ini. Mungkin bisa saya alihkan di salah satu produk yang ada di perusahaan ini gitu. Oke. Uh, Mbak Dian sekarang berarti kan masih tinggal di Kerawang ya. Nanti Ya, lokasi kita di Bekasi Timur, misalkan berjodoh nih di Bekasi Timur. Kondisi ayah saat ini kan sedang perawatan.
mohon maaf nih, saya harus pastikan komitmennya misalkan oke gitu ya. Ya, ada beberapa hal yang pastinya kan kamu akan stay di Bekasi misalnya. Ya. Atau mau bolak-balik silakan, tergantung dari kesiapan kamu. Cuman menurut saya jauh antara Bekasi sama kamu. Saya minta komitnya kamu kalau masuk di Jaya, berarti ya satu dan lain hal harus komit masuk Senin sampai Sabtu. Paham ya? Ya. Seperti itu. Nah, lalu yang perihal kedua, perihal selari, setelah kemarin saya review dan lakukan diskusi dengan tim, range gaji yang bisa kita berikan sama kamu di 4250 Mbak Dian. Itu bruto. Itu bruto. Artinya nanti setelah masa percobaan selesai 3 bulan akan ada masuk sekarang skema insentif di dalamnya. Skema insentif nanti akan diberikan atau diinformasikan oleh user terkait. Cuman yang saya beri info sama kamu ada batas minimal, ada batas maksimal. Ya. Jadi saya sama 3 bulan bekerja di sana tuh dapat 4,250, terusnya belum bisa dapat insentif gitu maksudnya. Iya, gini, kesepakatannya bruto kita berikan adalah nominal 4250. 4250 itu bruto. Bruto potongannya hanya BPJS dan BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan. Pajak kita ditanggung oleh perusahaan dan kita sistemnya no pay, artinya kalau tidak bekerja kita tidak bayar atau kita tadi impor. Tapi apabila sudah masuk selama 3 bulan tidak akan potong apa-apa. Ya, setelah 3 bulan baru akan ada potongan BPJS seperti itu. Setelah 3 bulan juga apabila oke perform akan diberikan skema insentif sesuai dengan target penjualan. Biasanya tapi gajinya nggak naik, Bu, kalau setelah 3 bulan. Kita belum. Kita ada yang namanya kenaikan di kita punya tiga hal untuk kenaikan. Yang pertama penilaian tahunan, ya. Yang kedua itu leveling. Yang ketiganya untuk misalkan user memang mempromosikan, gitu. Tidak harus menunggu penilaian tahunan, tapi ternyata performnya baik. Mungkin bisa dari situ. Atau performnya baik, levelingnya kita upgrade ke grading berikutnya gitu. Bisa juga dari Oke. kita kasih nih karir pathnya sama semua orang, ya semua karyawan yang baru, yang existing, semua kita kasih karir pathnya. Kalian yang akan kejar karir itu. Seperti itu. Kita terbuka soal karir. Ya. Untuk kontraknya kita akan masuk ke kontrak pertama, kontrak percobaan 2-3 bulan. Setelah itu baru kontrak pertama. Satu hal saya info dari awal ya, kita nggak mau janji karyawan tetap, kita nggak mau janji apa-apa. Tapi kalau kamu tanya karir, kita ada. Seperti itu. Oke. Gimana Mbak Dian? Ya nggak masalah, Bu. Oke, masih bersedia? Ya, masih bersedia. Masih bersedia. Oke. Mbak Dian, yang tadi dari awal saya info, hasil rekaman ini saya akan sampaikan kepada user. Kalau memang semuanya fix, sambil itu saya akan kirimkan form biodata sama Mbak Dian. Sorry, udah. Sorry, untuk form biodatanya sudah selesai. Saya akan pastikan dengan user dalam waktu 1 hari 2 hari ini lah kurang lebih. Target saya kalau oke hari ini atau oke besok misalnya ya Kamis, saya minta Mbak Dian sudah mulai kerja di kita, aktif di kita tanggal 20. Kalaupun hari Jumat memungkinkan, lebih cepat lebih baik. Ya baik, Bu. Oke, baik. Ketentuan lainnya Kalau seperti boleh tanya, Bu? Boleh tanya. Silakan. Kalau misalnya nanti jadi join, misalkan masuknya tanggal 20-an seperti itu, kalau untuk di sana gajiannya tiap tanggal berapa, Bu? Kita cut off itu 16-15. Jadi bukan 1 ke 30 ya. Periode berjalannya 60 itu 15. Jadi untuk penggajian akhir bulan
penggajian di tanggal 28. Penggajian di Hmm. tanggal 28 atau bisa jadi lebih cepat. Bisa jadi 25, 26, 27, 28. Seperti itu. Oke, penggajian kita di akhir bulan untuk periode absensi tanggal 16 ke 15. Artinya, misalkan penggajian untuk Februari ini tanggal 28, berarti absensinya dari 16 Januari ke 15 Februari. Oh, Oke. oke. Misalkan Mbak Dian sudah join sama kita nih tanggal 20 hari Senin Hmm. gitu ya. Hmm. Berarti Mbak Dian belum mendapatkan penggajian bulan ini. Penggajiannya akan dibayarkan bulan depan. Terhitungnya dari tanggal 20 sampai tanggal 15 Maret. Dibayarkan nih di akhir bulan. Oh, Kemudian sudah mulai besok bisa jadi full karena menjelaskan pas cepat. ya. Seperti itu. Dan kita Oke, oke. rekeningnya BCA. Jadi nanti misalkan oke bisa disiapkan untuk rekening BCA. Hmm. Ya, siap, Bu. Oke, Mbak Dian. Ya. Baik. Mbak Dian, dari saya cukup. Ada yang mau Mbak Dian tanyakan kembali? Belum, sudah cukup untuk saat ini. Sudah cukup ya. Oke. Mbak Dian sebentar, mohon tunggu sebentar, saya mau pastikan user sebentar ya. Bisa nggak join? Kalau nggak bisa ya tetap saya akan kirimkan record ini. Mohon tunggu sebentar ya. Saya nonaktif video sebentar ya. Ya. Oke, Mbak Dian. Ya. Ya, oke. Mbak Dian, sorry, usernya belum memungkinkan untuk join Zoom. Jadi recording ini tetap akan saya kirimkan ke beliau. Saya akan kabari dalam waktu cepat ya, Mbak Dian, sehari 2 hari ini. Mudah-mudahan sudah ada finalisasi. Kalau sudah, berarti saya minta Mbak Dian join secepatnya, maksimal di Ya. tanggal 20. Seperti itu ya? Ya, baik, Bu. Oke, baik. Dari saya cukup, Mbak Dian. Silakan Mbak Dian bisa lanjutkan aktivitas. Selalu jaga sehat ya, Mbak Dian. Dari saya, Ya. selamat siang. Selamat siang, makasih, Bu.